Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mus Maulana dengan NIM 2312206999. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau lanjut dengan rumus luas dan volume dari 5 segi 4. Nah, ini adalah video ketiga setelah kubus dan balok. Kali ini kita akan membuat 5 segitiga. Nah, di sini ada penambahan pada struktur utama dari C++ ini, yaitu include CMath. Nah, ini nanti gunanya adalah untuk menginputkan rumus-rumus matematika atau seperti pada Python yang menggunakan import match. Jadi kita nanti akan mengimpor rumus-rumus yang ada dalam C++ ini. Yang pertama kita akan membuat seperti kita buat pertama adalah double. Yang akan kita gunakan nanti pada 5 segi 4 ini adalah berjumlah 4 variabel, yaitu variabel sisi, tinggi, luas, dan volumenya. Nah, setelah itu kita nanti akan memasukkan cout, memasukkan panjang. Nah, setelah memasukkan panjang ini kita membuat tempat untuk kita nanti memasukkannya. Ini perintah untuk memasukkan, yaitu sisi. Sini masukkan panjang sisinya. Nah, setelah ini kita juga itu akan disuruh untuk menginputkan tingginya. Jadi langsung saja kita copy paste, kita ganti di sini menjadi tinggi. Nah, di sini juga tinggi. Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah fungsi atau prosedur dengan void, semisal namanya adalah hitung luas. Nah, di sini hitung luasnya kita bertipe data double sisi, double tipe data tadi, double tinggi yang akan kita gunakan nantinya. Dan karena di sini adalah luas, maka kita pakai double luas. Nah, lalu kita buka. Di sini kita memasukkan lagi double. Nah, kenapa double di sini? Karena di sini nantinya kita beri seperti ini. Luas sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi segitiga. Nah, ini adalah rumus utama untuk menentukan luas. Nah, sedangkan luas sisi segitiga dan luas alas itu belum kita ketahui. Jadi caranya adalah kita buat double luas alasnya sama dengan sisi dikali sisi. Nah, setelah ini kita buat lagi double luas sisi segitiga
dengan rumus sisi dibagi 2 dikali sisi dibagi 2 ditambah dengan tinggi dikali tinggi, lalu tinggi kali tinggi. Nah, di sini kita tambahkan 1 dalam kurung dan di sini juga untuk berpasangannya. Nah, setelah ini titik koma. Nah, kan di sini belum kita ketahui tinggi dari sisinya. Jadi kita buat lagi double tinggi sisinya itu sama dengan tinggi sisinya itu SQRT. Kenapa SQRT? Ini adalah modul matematika yang kita import menggunakan CMath ini yang ada di C++. Jadi kita buat seperti ini ya. Maaf, tadi ini adalah rumus untuk menentukan tinggi sisinya, jadi terbalik. Jadi kita pindahkan saja, Ctrl C, copy paste. Nah, ternyata itu adalah untuk menentukan tinggi sisinya. Nah, sedangkan untuk menentukan ini adalah luas segitiganya, ialah kita buka 2 kali, lalu masukkan sisinya dikali tinggi sisi. Ingat, kita tidak boleh memakai spasi. Nah, lalu kita tutup. Nah, sekarang kita bagi 2 pada rumusnya. Nah, ini untuk menentukan rumus luasnya. Nah, kan kita sudah ketahui cara-cara untuk menggunakan pointer. Jadi langsung saja kita gunakan di sini nantinya di sisi tinggi dan luasnya. Sini untuk menyimpan alamat yang nantinya akan kita kirimkan. Jadi kita gunakan pointer. Di sini tidak usah. Sini pointernya sisi. Terus sisi. SQRT ini tidak perlu karena ini adalah modul perhitungan dari C++ atau V. Ini sisi tinggi dan tinggi yang ini pula. Ini adalah sebuah pointer atau sebuah reference yang akan menunjuk nantinya. Dan di sini luasnya juga itu adalah pointer atau reference, jadi kita buat seperti ini. Nah, berhubung menghitung luasnya itu telah selesai, maka kita buat lagi void volumenya, hitung volume dengan parameternya itu double sisi, jangan lupa kita gunakan bintang karena kita akan menyimpan alamat nanti di sini. Double tinggi dan double
volume. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan double luas alasnya lagi, karena pada volume itu kita juga membutuhkan rumus luas alas ini. Jadi kita buat dulu variabel luas alas dengan rumus sisinya. Sisi menggunakan agar nanti kita menampilkan alamat yang telah kita ambil ini. Sisi, koma. Nah, setelah ini kita buat volume sama dengan. Nah, di sini kita gunakan variabel yang telah kita buat, yaitu luas alasnya. Lalu luas alasnya itu kita kalikan dengan tinggi. Nah, tinggi ini adalah yang kita masukkan nanti alamat. Nah, dibagi 3. Nah, setelah ini untuk memunculkan fungsi-fungsi yang telah kita buat, caranya adalah menulis nama fungsinya. Nah, fungsi yang pertama itu hitung luas. Nah, seperti ini, hitung luas, berarti dia pakai spasi hitung luas. Kita dengan parameter sisi tinggi luas. Nah, karena kita di sini menggunakan pointer, jadi yang kita kirimkan nanti dari variabel yang kita inputkan itu hanya alamatnya yang tersimpan di dalam memori. Nah, jadi alamat ini yang nantinya akan digunakan untuk memproses fungsinya. Nah, setelah itu koma, kita panggil lagi hitung volume. Di sini juga dia memakai sisi, tinggi, dan volume. Nah, di sini terdapat kesalahan penulisan. Nah, di sini volume titik koma. Di sini juga kita menggunakan the reference. The reference itu untuk mengetahui alamat dan mengirimkannya nanti ke fungsi-fungsi ini. Nah, setelah dikirim atau kita tahu alamat dari variabel sisi tinggi luas beserta volume ini, nantinya kita akan simpan variabel atau alamat dari variabel itu ke sini menggunakan reference atau tanda bintang ini. Nah, setelah alamatnya tersimpan, kita akan menggunakannya ke rumus-rumus seperti ini. Jadi yang digunakan itu adalah alamat yang tersimpan di dalam memori. Nah, setelah itu kita akan menampilkannya dengan cout luas prisma dan cout volume prisma. Nah, setelah itu kita buat seperti ini. Kita memanggil volume. Setelah itu NGL. Begitupun dengan luasnya, kita panggil luas, lalu NDL. Nah, setelah itu kita coba jalankan.
karena di sini saya menggunakan, oh ternyata ada kesalahan pengetikan. Di sini masukkan. Nah, setelah kita perbaiki, nah di sini tampilannya setelah bagus. Nah, kita masukkan panjangnya semisal 10. Lalu masukkan tingginya 15. Nah, di sini sudah ada luas prismanya 416 dan volumenya adalah 500. Maka dari ini program ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan rumus matematika untuk menentukan luas beserta volume dari prisma segi 4. Maka dari itu, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.